Mungkin ada keluhan tentang sound system. Ini ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil hidangan dibagikan, kita mengisi waktu lain-lain, semoga bermanfaat. Bapak-bapak takmir yang kami hormati, alhamdulillah alamin kita bisa bertemu di sini. Kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Semoga saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga bagi yang sakit segera sembuh, kemudian bagi yang uzur insya Allah besok bisa bersama kita. Baiklah, saya hanya ingin menggarisbawahi, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan ini untuk aktivitas masjid otomatis meningkat. Salah satunya adalah biasanya kegiatan TPA yang sangat kelihatan, kemudian yang kedua adalah tadarus. Tapi yang tidak dilupakan juga adalah sholat dari tarawih itu sendiri. Nah, untuk itu kesiapan kita menjelang Ramadan ini, alangkah baiknya kita untuk segera dalam beberapa hari ini untuk mengecek peralatan-peralatan yang berhubungan dengan ibadah. Khususnya untuk kita adalah perangkat sound system. Maka untuk kegiatan anak-anak TPA, misalnya kita mengadakan dengan menggunakan sound system, biasakanlah untuk anak-anak selalu tertib menggunakan. Artinya apa? Tertib itu menggunakan alat adalah sesuai dengan teori-teorinya sehingga tidak mudah rusak. Nah, apa saja yang saya rusak pada alat sound system? Itu yang pertama adalah mikrofon. Mikrofon ini saya rusak. Yang paling rusak itu adalah bagian di sini, Pak. Di sini nih. Maka jangan dibiasakan untuk nekuk itu, ya, nekuk. Baik mic yang besar itu atau mic yang kecil, usahakan untuk tidak banyak nekuk. Ya, kalau sering nekuk itu berakibat akan mudah rusak. Itu yang pertama. Ya. Jadi cara memperlakukan kabel. Yang kedua adalah ini, karena setiap orang itu mempunyai nada bicara yang beda, kekuatan suara yang beda, maka kita mendengarkan suara yang keluar. Misalnya, kalau bapak suaranya lemah lembut, usahakan menggunakan mic untuk dekat. Semacam ini. Jadi ini saya tidak ngomong keras-keras, tapi insya Allah cukup kedengar. Gini ya. Nah itu. Tapi biasanya kalau yang suka bersemangat itu bisa lebih dijauhkan sedikit. Tujuannya apa? Karena mic yang disediakan dari takmir itu rata-rata tidak dua. Kalau saya menyarankan sebenarnya mic-nya itu dikasih dua. Kenapa? Jadi seperti ini jangan satu, dua. Satu karakternya untuk nyepai sing suaranya gandem. Nah itu milih sing rodok, mic-nya sing rodok kempreng. Jadi suaranya tadi ideal. Orang mau gedebak gitu. Kemudian yang satu lagi suara yang kalau yang satu larinya ke yang kempreng, yang satu yang bassnya besar gitu. Jadi yang suaranya kempreng pindah ke yang bass besar gitu. Sehingga ketika audien ataupun jamaah mendengarkan ini suaranya pena. Ojo nganti sing suaranya lemu, nenggon mic sing gedebak-gedebuk itu tadi masuk rada gitu. Nah ini salah satu solusi karena sound system di masjid itu tidak ada nunggu. Kecuali ada sound system DKW, jangan tanya ya. Operatornya misalnya wong nyanyi itu genah gede-gede cilik gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah tentang setelah mic adalah perangkat. Perangkat ini letakkan di tempat yang ada orangnya. Jadi jangan sampai meletakkan alat yang tidak ada orangnya. Maksudnya apa? Kalau yang audionya di sini ya speakernya ya sekitar sini atau sekitar sini. Jadi jangan di luar. Kalau seperti ini kelihatan ini yang banter di luar ini.
Maka mic saya ini saya taruh di luar untuk bisa masuk ke HP ini, saya taruh di luar gitu. Nah, ini speakernya besar tapi suaranya yang besar di luar. Enggak, di dalam itu Pak ini karena orang imbang gitu ya. Ini ya udah neng cilik. Nah, gitu ya. Kemudian untuk karakter yang lain adalah kita menggunakan mic tenteng atau apa itu namanya speaker portable. Nah, speaker portable itu yang perlu diperhatikan cuma satu, apa? Adalah baterai dari mic ataupun speaker portable itu harus diperhatikan. Karena kalau itu kebacut mati, ya sudah itu berarti tetap tidak bisa digunakan dengan baik. Artinya apa? Dicas warak tapi dilut entek. Dicas warak, nah itu karena terlanjur sudah mati gitu ya. Nah, kemudian untuk speaker tenteng sudah, kita masuk ke dalam masjid. Untuk diperhatikan bahwa di dalam masjid itu tata letak speaker untuk coba diperhatikan lagi. Usahakan kalau speakernya model kecil jangan terlalu tinggi. Jadi setidaknya sekitar 2 meter saja. Tujuannya apa? Karena speaker yang kecil itu jangkauannya tidak untuk tinggi. Kalau untuk tinggi silakan diganti horen aja. Ini horen macam lebu itu jelas itu. Tapi kan itu kita tidak pakai horen, jadi speaker itu setinggi kipas angin ini aja. Gitu. Jadi rangkaian uang nggak sidik. Gitu. Tujuannya apa? Memang jangkauan dia itu diciptakan untuk sejauh itu, jadi nggak tinggi-tinggi banget gitu, enggak. Kemudian untuk letaknya itu setiap 10 meter atau sebenarnya 7 meter itu satu speaker, 7 meter satu speaker. Ini cukup 2 bisa, tapi letaknya di sebelah sini sama di sebelah sini, sehingga nggak jauh-jauh enggak gitu. Untuk speaker sudah, kemudian untuk horen itu perlu diperhatikan. Sebenarnya di tempat amplifier itu ada lampu kontrolnya. Kalau dulu ada naik-naik gitu Pak ya, merah terus hijau atau hijau terus merah itu usahakan kalau azan sinyalnya harus berkedip-kedip, jangan sampai manjer. Kalau manjer insya Allah di luar nanti suaranya nggak enak didengarkan, ya mesti nggak enak didengarkan. Jadi diusahakan untuk selalu bergerak, jangan sampai mentok kalau bisa. Berarti kalau mentok otomatis suaranya nanti cacat gitu. Bahasa Jawa ngemprong-prong gitu, ataupun juga tidak normal sehingga suara tidak normal. Setelah itu kita kembali ke imaman ya. Untuk di pengimaman ini mic yang semacam ini juga nyaman, namun ada beberapa tempat yang mungkin nanti kehilangan suara. Contohnya seperti ini. Ketika kita melihat imam membacakan sebuah surat dengan merunduk, maka suaranya akan jelas. Tapi ketika suatu saat kita salam, otomatis suara akan berkurang. Nah ini perlu diperhatikan. Nah misalkan kalau kita menghendaki suara yang stabil, ini silakan dari takmir menyediakan mic. Kalau orang menyebut mic bandul. Jadi kalau bandul mbak kan di atas ya, tapi kalau kita nih di sini di samping ini. Jadi mic-nya berada di sebelah dari telinga, biasanya seperti itu. Kemudian juga ketika kita menggunakan mic bandul, itu sebenarnya di dalam mic itu ada ujung muka dan ujung belakang. Dan nanti silahkan diraba. Ketika itu ada di depan, suara akan jelas seperti ini. Tapi kalau mic di dalam mic bandul itu tidak pas di depan, maka suaranya akan seperti ini. Tidak begitu kelihatan. Karena tertutup spons sehingga kita tidak tahu. Tapi diraba bisa diketahui suara yang nanti akan keluar bagus seperti apa. Diusahakan untuk diraba dulu sebelum digunakan, menghadap ke sumber suara ataupun ke mulut kita, sehingga jamaah akan mendapatkan kenyamanan
dengan suara ataupun juga lantunan ayat suci yang dibacakan. Kembali lagi ke karakter dari bapak-bapak yang berada di sebagai seorang imam, ketika suaranya keras, usahakan agak dijauhkan sedikit karena teman kita yang suaranya lembut biar orang jeglek, orang kaduan gitu, biar nggak terlalu jauh. Kemudian yang suaranya lembut usahakan untuk dimepetkan, tapi jangan pas di depan. Kalau di depan suaranya begini nih, ini permasalahannya di depan mic-nya, di depan mic, sehingga suaranya nempel-nempel ke sini. Sebaiknya di bawah bibir, kira-kira 1 jari seperti ini, suaranya akan lebih enak untuk didengarkan daripada harus semacam ini kalau pengumuman suaranya jadi begitu. Tapi kalau turun 1 jari itu insya Allah suaranya enak didengarkan. Demikian bapak-bapak sebagai informasi, semoga bisa dimanfaatkan, ilmunya bisa diterapkan di masjid kita masing-masing. Kemudian yang kedua, seperti biasa tahun-tahun yang lalu bahwa kami memang punya niatan bahwa untuk masjid-masjid yang belum punya mic untuk adzan, karena ini mau Ramadan, silahkan mengunjungi tempat saya untuk ngambil mic baru gratis tidak bayar. Syaratnya harus di mic adzan. Harus di mic adzan gitu. Nah, rata-rata jual duit ini. Jadi diharapkan untuk teman-teman kita yang mungkin punya musola ataupun ya tidak punya cadangan, monggo disilahkan. Kita insya Allah menyediakan secukupnya. Demikian Mas, Bapak-bapak semuanya, semoga apa yang saya sampaikan. Oke, sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin ada dari Bapak-bapak ada pertanyaan, silakan. Cukup deh. Nah, gitu. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mukti informasinya. Ini tentunya berguna untuk para takmir masjid.